Halo guys, kita dari petani mau nge-spill lagi updatean terbaru sejak video kita yang terakhir. Oke, kemarin kan kita udah dengerin curhatan Pak Basir tentang susahnya pengadaan air bagi para petani tada hujan. Perawatan air Mau nyari kemana? Habis itu kan kita ngide buat pompa air tenaga surya aja, sounding ke para petani di sekitar kami. Sambil ngobrol kita tanya, gimana kalau umpamanya ada pompa air dengan menggunakan tenaga surya? Ternyata cocok, pengakuannya kepake kok. pompa air tapi tenaga surya. Jadi nggak ada biaya bahan bakar. Cocok nggak itu Mang menurutnya? Ya itu bagus. Ya kan? Bukti kan udah ada penerangan jalan, lampu penerangan jalan kan itu nggak pakai biaya lagi. Nah, karena udah dapat validasi kayak gitu, saatnya mewujudkan barangnya dari ide tersebut. Sehingga tahapan pertama itu adalah kita melakukan brainstorming dulu untuk menentukan konsep desain barangnya nanti bakalan seperti apa. Jadi kita sering kumpul brainstorming kayak gini nih. Kita yang akan kita itu namanya PAX, pompa air tenaga surya atau solar water pump. Kita akan pakai solar panel, tapi bisa dibawa ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah yang tidak terjangkau listrik gitu. Tracknya itu nanti kita bagi 4 sisi, akan ditarik satu sisi ini sekitar 6 cm, itu terdiri dari 3 solar panel. Jadi kan nanti dia ada di sawah gitu kan. Nah, mataharinya dari sini tapi kan nanti matahari kayak gini. Jadi itu kayak angle-nya di sini. Ini cuma lurus kayak gitu aja kan. Atau ini bisa dia rotate 45 derajat lah. Kalau matahari lagi dari sini, matahari. Jadi dia kenanya kayak gitu. Di PR-nya itu nanti di kaki-kaki penahannya aja. Nah, ya itu jadi bisa ditinggiin. Bisa dikasih engsel situ bang, kecuali di sini nggak pakai rel. Jadi kita hanya ini ketika udah digulung terus dimasukin kayak memang betul-betul laci. Terus dia dilipat naik. Di sini kan kita ada tapi yang merubah dimensi sih agak lebar karena ini akan kita simpan di sini. Nah, ini kan nyambung sama ini nih. Ya. Ini nyambung. Pegang bawahnya, pegang bawah. Sret. Iya gini. Dah. Oh. Nah, jadi ini tuh yang muter 360 tuh ini doang, tengah doang. Yang ini Betul. Ngikut. Nah, ini kan. Terus Oh. nanti di bawah sini ada kaki yang manjang ke sini. Iya. Semua usulan ide, kemudian hasil desain review itu kita tuangkan bentuk produknya dalam gambar 3 dimensi kayak gini. Untuk controller-controllernya ini gimana caranya dia ruang terbuka? Oh gitu. Nanti bikin panel box. Ada panel box. Nanti tambah dulu panel box. Ya, terus Jadi dia ada proteksi lah. Itu aja sih untuk saat ini kali. Nah, ini yang kita sebut sebagai minimum viable product, artinya ada sesuatu yang representatif produk yang akan jadi nanti bentuknya kayak gimana. Tapi ini masih dalam 3 dimensi, kita pengen ningkatin lagi menjadi high fidelity MVP. Nah, maka dari titik ini kita bakalan lanjut ke pembuatan dummy product. Nah, di sini kita pakai metode Scrum untuk menyelesaikan sprint backlog item kita. Karena di tengah-tengah jalan juga kita sering melakukan improvisasi desain yang sebenarnya baru kepikiran saat kita udah mulai melihat bentuk barangnya. Ini kan paling hanya 2 meteran ke kanan. Setengah aja. nanti ada Visinya di atas. Di sini tuh kayak ada 2 visi. Ada ke sini, ada yang bisa ke sini samping. Ongoing works, kita lagi buat dummy frame. Jadi kita pakai kayu dulu. Kalau langsung pakai besi kan mahal. Sebagai representasi panel suryanya. Nanti pipinya keluar seperti ini. Nanti ini ada kakinya guys. Sebagai pemasang pipinya nanti. Jadi nanti segini ya. Jadi dia bisa portable kalau kalau Saya pemakaian, tinggal lipat lagi nih. das. Nah, sekarang dummy produknya udah jadi. Maka saatnya kita untuk melakukan demo ke user, yaitu petani lokal sawahnya tada hujan, untuk mendapatkan feedback desain dari mereka. Jadi kan panel suryanya kayak gini kan? Ya. Panel suryanya kan kayak gini. Anggaplah satu ini satu panel surya. Nah, nanti kayak gini ditarik kayak gini. Dipasangin kakinya. Ini sini tuh panel surya. Berarti nanti kita tarik itunya selanya masih digulung ada di sini. Betul. Ini udah mau pulang, udah dari Karena ininya sering dorong, harusnya kaki-kakinya lebih kuat. Gulungan roll yang di sini ini fasilitasnya kuat berapa kilo di sini yang biasanya tuh berapa kilo biasanya? Orang sampai 100 kilo lah. 100 kilo ya, lumayan sih. Biasanya tuh panjang selangnya tuh berapa kalau orang-orang? Sekitar 50-an. 50 meter ya? Nah, kalau yang plastik tuh kayaknya nggak terlalu berat-berat banget tuh. Enggak. Cocok tuh buat yang ini. Iya, paling atas 50 meteran ya? 50 meter di sana baru nyambung sama paralon. Oh. Berarti kalau lebih ringan kan di bawahnya takutnya cepat rusak ya. Ininya misah
yang satu biarin di sini, yang kebetulan nanti yang kan ada yang manggul itunya gitu. Nanti di sana setel lagi sama petani, bisa nggak gitu? Cuma nyambungin apanya gitu. Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa, tapi harus buka-buka kabel dulu. Karena kan ini kan panelnya nanti tersambung nih ke Oh, langsung ya. Iya. Nanti ada. Ya di sini seperti mungkin ada stok kontak, nanti yang itu dipasang, sok gitu masukin gitu. Jadi kalau bawa ini semuanya ini kebanyakan cepat rusak ini bang. Kan jalannya kan ada yang ke gunung itu kan juga jauh. Gimana? Jadi nanti kan jadi rodanya nggak pas ini, jadi kan Iya. dalamnya jadi rodanya di sini. Iya. Ya. Jadi roda mah bisa masuk ke Betul, jalan sawah itu jalan kan. kayak angkong kan, Ah. kayak angkong kan rodanya di tengah Ah. tuh. Walaupun baut gulinya lebar ya kan, tapi Iya. rodanya di tengah Nah, bisa iya, kan? iya, iya. Bisa nggak masuk ke Iya, sawah kalau kayak gitu? iya, iya. Bisa kan kalau Ada ada sawah kan ada yang pasangnya segini. Iya, ya setapak. Wah, kadang itu sih petani salah lompat ambil jangan lama-lama kecil gitu kan. bannya itu ban angkong. Iya, iya. Biar kalau rusak gampang dicarinya. Feedback dari petani ini kami diskusikan lagi, review lagi, brainstormingkan lagi, ide-ide apa aja yang dapat diterjemahkan pada produk sehingga didapatkan alat yang sesuai dengan karakter user. Lu pernah nggak gerobak-gerobak nasi goreng kalau udah mau pada pulang? Iya, tuh? iya. Di belakang motor. Dia tinggal kayak gini dia, narik pakai motor. Pokoknya bagaimana caranya supaya barang ini sangat familiar sama masyarakat Indonesia. Ada ide tambahan nggak guys? Wayap ada ide tambahan ya? Menurutku sih dimensinya sih. Dimensi itu masih bisa lebih diperkecil kalau kita dapat TV yang 1 meter aja. Sampai akhirnya didapatkan update desain yang siap menuju produk yang fungsional, siap uji memompakan air ke sawah petani. Ini adalah tahapan yang selanjutnya akan kita lakukan dengan berdasarkan prototipe tersebut. Nanti kalau prototipe fungsionalnya udah jadi, maka kita akan melakukan nih pengujian kepada target market kita. Sambil setiap hari memonitor hasil pengujian ini, kita akan mencoba melakukan evaluasi berdasarkan key metric yang disarankan seperti R metrics. Kayak attritions itu, yaitu bagaimana pelanggan itu bisa tahu produk kita. Nah ini kita bisa wujudkan dalam bentuk kegiatan, contohnya mengundang user ke workshop atau kantor kami. Atau bisa juga sih kita datang ke sawah-sawah petani untuk melakukan demo produk. Sekalian juga sih bisa untuk meminta feedback dari mereka. Dan beberapa metrik lainnya lagi yang dievaluasi sesuai tahapan roadmap development kita. Selain itu ada juga metrik Samsom. Ini kita pakai untuk mencari tahu gambaran market opportunity pompa air tenaga surya ini. Kira-kira nilai rupiahnya seperti apa. Nah ini nilai rupiah yang kita dapat ini diekstrak dari data luas lahan non irigasi yang berpotensial untuk dilayani oleh produk kami di Indonesia. Semuanya dari Matahari untuk penggerak tani Indonesia.